Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Masih semangat ya untuk mendengarkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku semua di rumah masih tetap selalu semangat. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya sama-sama. Dan doanya Ustazah pimpin. Baik, sama-sama kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang gagasan pokok, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Ustadz Indrit, ada IPS tentang keberagaman yang disampaikan oleh Ustadz Susi, ada PKN tentang persatuan dan kesatuan dalam keragaman yang dibawakan oleh Ustadz Ihsan, dan ada mata pelajaran IPA yang disampaikan oleh Ustazah Wiwi tentang bunyi dan pendengaran manusia. Dan hari ini kita akan belajar SBDP. Nah, anakku ada yang tahu apa kepanjangan dari SBDP? Nah, SBDP itu seni budaya dan prakarya, dan yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustazah. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, namanya Ustazah, yaitu Ustazah Harisa, biasa dipanggil Ustazah Risa, wali kelas 4 Nuh. Mungkin sebelumnya sudah ada yang kenal Ustazah ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Silakan disimak materinya ya. Adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal atau mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari bungon jompa dalam posisi berdiri dan posisi duduk dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan dasar-dasar gerakan tari bungon jompa dengan posisi berdiri dan posisi duduk diiringi hitungan dengan teknik yang benar. Adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu dasar-dasar gerakan tarian. Mengenal seni tari. Nah, apakah yang dimaksud dengan seni tari? Seni tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh yang indah secara berirama. Ada ayunan tangannya, langkah kakinya, penuh dengan irama. Kalau kita belajar seni tari, berarti itu tentang keindahan gerak. Gerakan tari memiliki makna tertentu. Gerakannya memiliki simbol-simbol. Untuk melakukan gerakan ini, penari memerlukan ruang. Mengapa penari memerlukan ruang? Nah, ruang yang digunakan penari dapat digunakan untuk menentukan arah dan posisi, arah gerak dan sikap penari sehingga penari bisa leluasa menguasai tariannya. Contohnya, tari yang memerlukan ruangan sempit, yaitu ya penari sekitaran 2 atau 4 orang saat itu perpisahan di panggung. Tapi ada juga tarian yang memerlukan ruangan yang luas, misalnya seperti tarian kolosal. Kemudian yang kedua adalah waktu. Dalam menari itu memerlukan waktu melakukan gerakan tarian, mulai dari latihan waktu tari itu sendiri sampai waktu ke penampilan. Waktu digunakan itu berbeda-beda sesuai dengan jenis tariannya. Begitu juga dengan tempo cepat lambatnya tarian itu. Dan yang terakhir adalah tenaga. Tenaga tubuh penari dari kepala hingga kaki itu membutuhkan tenaga untuk melakukan gerakan yang indah yang berirama, sehingga seorang penari memerlukan tenaga yang kuat untuk menyelesaikan satu
tariannya. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pementasan tari. Yang pertama, gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Misalnya, kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mementaskan tari. Yang pertama, gerakan dan teknik menari, yaitu semua gerakan yang ditunjukkan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. C. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Kemudian gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian, sehingga tarian yang ditampilkan harmonis. Yang kedua adalah ekspresi. Nah, saat menari sebaiknya menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian, sehingga pesan dari tarian dapat dipahami oleh penonton. Pola lantai dalam tari. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Fungsi pola lantai dalam tari. Yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari. Yang kedua, memperindah tarian. Yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Pola lantai terdiri atas 2 gerakan. Nah, di sini Ustazah ambil contoh gerakan tari Bungong Jeumpa ya. Ada yang tahu Bungong Jeumpa berasal dari mana? Nah, Bungong Jeumpa ini berasal dari Aceh. Bungong Jeumpa artinya bunga cempaka. Nah, pola lantai terdiri atas 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri. Gerakan A, kedua tangan di atas, kaki dijinjit, hentakkan 2 kali ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki dijinjit, hentakkan 2 kali ke kiri 2 kali dengan hitungan 2 kali 8. Gerakan B, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Yang kedua, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Dan yang ketiga, menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Dan bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali dengan hitungan 2 kali 8. Gerakan C, kedua telapak tangan saling berhadapan. Yang kedua dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian, kaki berjalan di tempat sambil diayun dengan hitungan 2 kali 8. Gerakan D, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Yang kedua, kaki maju bergantian kanan dan kiri dengan hitungan 2 kali 8. Gerakan saat duduk. Gerakan E, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha, ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri dengan hitungan 2 kali 8.
Gerakan F, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian. Dengan hitungan 2 kali 8. Gerakan G, kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah ketika tepuk atas badan diangkat. Hitungan 2 kali 8. Gerakan H, kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas, tangan lurus serong ke kanan dan ke kiri bergantian. Hitungan 2 kali 8. Itulah tadi gerakan pola lantai dalam tari Bungon Jeumpa. Jadi dalam tari gerakan kita harus sempurna, sama halnya ketika kita sholat, gerakan kita pun harus sempurna. Baik, tetap semangat belajar di rumah ya anak soleh dan solehah, dan tetap selalu jaga kesehatan. Baik, cukup sekian tadi materi kita pada hari ini. Semoga Ananda semua bisa mengerti. Jika ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, silahkan tanyakan ke Ustazah melalui chat WA. Cukup sekian dari Ustazah, dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.